Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Samaria Tangerang. Adik-adik, kita akan mengawali ibadah kita hari ini. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama bersukacita memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 337 ayat 1. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau, pimpin kami agar kami dapat bersungguh-sungguh beribadah dan hati kami tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, yuk kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 262. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk membaca Mazmur. Nah, adik-adik buka kitabnya, buka dari kitab Mazmur 5 ayat 1 sampai 4. Mazmur 5 ayat 1 sampai 4. Mazmur ada di perjanjian apa adik-adik? Iya, di perjanjian lama. Mazmur 5 ayat 1 sampai 4. Yuk kita baca sama-sama. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Demikian pembacaan Mazmur kita. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita sebelum berdoa, mari kita menyanyikan satu buah lagu, yaitu dari Kidung Ceria nomor 136, bait yang pertama sampai yang kedua. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya.
Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita mau masuk dalam pembacaan Alkitab dan kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Jadi sekarang yang harus kita siapkan adalah Alkitab. Pada hari ini kita akan membaca Injil dari Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan 11. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Nanti akan dibacakan oleh teman kita Elquin ya. Namun sebelum kita membacanya dan mendengarkan firman Tuhan, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu hadir pada pagi hari ini. Seraya mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan buat kami semua. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu dan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan mau urapi kami satu persatu agar kami dapat membacanya dan mendengarnya dengan baik. Urapi kami satu persatu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Siapa yang sudah siap mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan? Ayo. Oke, kalau sudah siap, semua telinganya disiapkan, hatinya disiapkan. Kita tertuju kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kalau tadi adik Queen sudah membaca sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11 tentang hal pengabulan doa. Judulnya tentang apa tadi? Tentang hal pengabulan doa. Sebelum Kalista bercerita tentang hal pengabulan doa, Kalista mau tanya dulu, siapa yang di rumah adik-adik suka berdoa? Wah, pintar semua ya. Siapa yang di rumahnya sebelum makan berdoa? Sebelum belajar berdoa, sebelum mau tidur berdoa, sebelum pergi ke gereja berdoa. Adik-adik pasti berdoa dulu ya. Nah, setiap kita mau melakukan sesuatu, kita harus terlebih dahulu berdoa. Mengapa kita harus selalu berdoa, minta penyertaan Tuhan? Karena doa adalah napas kehidupan orang percaya. Jadi, berdoa itu sangat penting dan harus wajib kita lakukan. Melalui doa, kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan yang telah menciptakan kita. Secara pribadi, kita berdoa kepada Tuhan,
memohon, meminta kepada Tuhan. Dan adik-adik harus ingat bahwa kalau kita berdoa sebaiknya kita masuk kamar dan tidak boleh terlihat orang karena kita berdoanya secara pribadi. Kita berdoa kepada Tuhan, kita berkomunikasi kepada Tuhan, mengeluarkan keluh kesah kita curhat kepada Tuhan. Kalau kita berdoa, biasanya kita banyak permohonan dan permintaan kepada Tuhan. Misalnya adik-adik yang masih sekolah minta supaya naik kelas, minta supaya diberi kesehatan pada waktu pandemi saat ini. Lalu supaya adik-adik meminta mama papa mendapat rezeki yang banyak. Atau adik-adik yang masih kecil-kecil di dalam doanya biasanya suka pada minta mainan yang bagus kepada Tuhan, sepatu yang baru, dan masih banyak lagi. Bahkan kalau kita sedih, kita sedang ada masalah, kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita meminta kekuatan, penyertaan kepada Tuhan. Apakah Tuhan selalu mengabulkan setiap doa dan permohonan adik-adik? Jawabannya adalah iya. Tuhan selalu mendengar dan menjawab dan mengabulkan setiap doa adik-adik. Tapi semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri dan sesuai waktunya Tuhan sendiri. Jadi adik-adik harus bersabar dan yakin menunggu jawaban setiap doa adik-adik. Adik-adik yakin dan percaya Tuhan pasti berikan apa yang adik-adik minta, apa yang adik-adik cari, dan apa yang adik-adik perlukan. Tapi ingat ya, memintanya tidak memaksa, tetapi dengan kerendahan hati. Dan jangan asal-asalan kita mintanya kepada Tuhan. Ya. Tuhan akan memberikan setiap permintaan kita, permohonan kita tepat pada waktunya. Dan akan diberikan yang terbaik. Tuhan akan memberikan bukan yang jelek, tetapi memberikannya yang terbaik. Nah, jadi mulai hari ini dan selanjutnya adik-adik harus selalu sering-sering berdoa karena Tuhan sangat senang, karena Tuhan selalu diingat dalam doa. Kalau adik-adik berdoa, Tuhan pasti senang. Oh, berarti Dia ingat kepada saya. Oh, berarti adik-adik sayang kepada saya. Kata Tuhan, adik-adik sayang kepada Tuhan, ya. Jadi mulai sekarang adik-adik harus berdoa, adik-adik harus selalu bersyukur kepada Tuhan, dan adik-adik harus yakin dan percaya kalau Tuhan akan mengabulkan setiap doa adik-adik. Kalau adik-adik memintanya dengan tulus, dengan kerendahan hati, dan selalu bersyukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, yaitu tentang hal pengabulan doa. Untuk kata sandi hari ini, kata kuncinya adalah doa. Kata kunci hari ini untuk pengisian absen adalah doa. Dan untuk menutup cerita Kalisda, kita akan doa bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami telah membaca firman-Mu dan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan mau ajarkan kami untuk selalu rajin berdoa dan memohon kepadamu. Dan biarlah kami yakin dan percaya dalam setiap doa kami, Tuhan mau mengabulkannya, Tuhan mau menjawabnya, Tuhan mau mendengarkannya. Asal kami mau bersyukur dan merendahkan diri di hadapan-Mu.
Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, setelah kalian mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kalisda, Kak Ika mau menyampaikan aktivitas yang adik-adik harus kerjakan. Yang pertama untuk kelas TK yaitu mencocokkan gambar. Di sebelah kiri ada 4 gambar, di sebelah kanan ada 4 kalimat. Nah, tugas adik-adik adalah mencocokkan gambar dengan tulisan yang ada. Nah, adik-adik berikan garis lurus atau tanda panah dari gambar ke tulisan yang benar. Nah, adik-adik bisa dibantu oleh mama papa di rumah. Nah, selanjutnya Kak Ika akan menyampaikan aktivitas untuk kelas kecil. Nah, untuk kelas kecil, adik-adik tuliskan doa. Doa adik-adik, doa apa saja? Satu pokok doa saja. Adik-adik tuliskan. Boleh doa makan, boleh doa tidur, atau boleh doa buat teman, atau untuk orang sakit. Terserah adik-adik, tulis yang bagus ya doanya. Nah, selanjutnya adalah doa aktivitas untuk kelas anak tanggung. Nah, untuk kelas anak tanggung, adik-adik harus membuat doa syafaat. Adik-adik sudah besar kan? Pasti sudah bisa membuat doa syafaat. Nah, poinnya apa saja? Seperti yang biasa adik-adik lakukan saat beribadah di ibadah minggu. Nah, terima kasih adik-adik. Ini semua tugasnya dikerjakan ya. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 317, bait yang pertama sampai yang kedua. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia beserta Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, supaya diberi kesehatan jasmani dan rohani. Begitu juga keluarganya, agar di dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia agar dipulihkan dari COVID-19. Dengarkanlah doa yang selanjutnya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat gereja kami, khususnya GPIB Samaria Tangerang, Ibu Pendeta Sandra dalam pelayanan dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu Majelis. Tuhan Yesus memberkati, dan kakak-kakak layan. Tuhan memberkati mereka semua di dalam pelayanan. Ya Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Karena Engkau masih memberkati kami. Berkatilah kedua orang tuaku, agar Engkau selalu memberi mereka umur panjang, kesehatan, serta rezeki, agar mereka bisa menemani kami sampai kami dewasa. Dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan berdoa untuk teman-teman dan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan berkenan untuk memberi kesembuhan dan berkati obat-obatan yang mereka minum. Berkati juga teman dan saudara kami yang terpapar COVID-19. Semoga mereka juga diberi kesembuhan dan bisa kembali beraktivitas. Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Ya Tuhan, inilah rangkaian daripada syafaat kami. Kiranya Tuhan mau mendengar dan menjawab setiap permohonan dari syafaat kami. Karena kami yakin dan percaya hanya Tuhanlah yang mampu menjawab setiap doa kami. Tuhan, pada hari ini juga kami mau berdoa khususnya buat adik Oscar dan Hani serta keluarga, buat adik Kristom dan Emily Pendian serta keluarga, di mana Opung Boru dan Opa dari mereka telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan buat adik Oscar, Hani, Kristom, Emily serta keluarga yang ditinggalkan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 356 bait yang pertama. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Tuhan, kami datang padamu dan membawa persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan. Tuhan juga berkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Nah, marilah kita menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 265, bait pertama sampai yang ketiga. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang.
sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami semua. Hingga pada saat ini kami masih dapat diberikan kehidupan. Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah di akhir ibadah kami ini, kami mau serahkan seluruhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.